Langsung dimulai aja. Ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bil ittihadi wa ta'awuni fi kitabihi wa sunnati rasulih. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina al-mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyul ladzi qad akhrajan nasa minaz zulumatil wahmi ilan nur. Baik, berbicaranya saya di sini selaku moderator dan juga sekaligus pemakalah pada mata kuliah perkembangan peserta didik dengan materi yaitu karakteristik perkembangan anak usia SMA beserta implikasinya terhadap pembelajaran. Baik, yang pertama mungkin perkenalan. Nama saya Muhammad Farhan dan anggota yang kedua yaitu saudara Fahrul Mustafa dan juga ada saudara Nyanyang Septian dan juga yang terakhir ada saudari Irma Herpiani. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama insya Allah akan dibawakan oleh saudara Nyanyang Septian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perkembangan fisik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik. Perkembangan fisik yaitu semua perkembangan dan perubahan yang terjadi pada fisik seorang remaja. Perkembangan fisik ini dibagi menjadi dua. Lanjut. Dibagi menjadi dua, yaitu ada perubahan eksternal dan perubahan internal. Perubahan eksternal seperti perubahan tinggi badan. Rata-ratanya remaja mencapai tingkat kematangan sampai usia 17-18 tahun. Hal ini dipengaruhi oleh asupan makanan pada anak. Yang kedua yaitu perubahan berat badan. Hal ini sama dengan perubahan tinggi badan, asupan makanan, dan lemak menjadi faktor perubahan yang menjadikan seseorang itu menjadi gemuk, kurus, jangkung, dan gilik. Yang ketiga yaitu proporsi tubuh, yaitu perubahan seperti bentuk badan melebar, memanjang, dan sebagainya. Yang keempat adalah organ seks. Pada remaja akan mengalami kematangan pada akhir masa remaja, namun fungsinya akan mengalami kematangan pada beberapa tahun setelahnya. Yang terakhir yaitu ciri-ciri seks sekunder, seperti mulai tumbuh jakun pada remaja pria dan mulai membesarnya payudara pada remaja wanita. Yang kedua, perubahan fisik secara internal, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada bagian organ tubuh bagian dalam, yang meliputi pertama, sistem pencernaan, seperti usus bertambah besar, otot-otot perut, dan dinding usus menjadi lebih tebal dan kuat. Yang kedua, sistem peredaran darah, seperti panjang dan tebal dinding pembuluh darah yang akan matang ketika jantung sudah mencapai kematangan. Yang ketiga yaitu sistem pernafasan, yang keempat sistem endokrin, dan yang kelima yaitu jaringan tubuh. Untuk menjaga kelancaran, Untuk menjaga kelancaran pertumbuhan, perlu sekali menjaga kesehatan badan. Boleh dilanjut? Next, halaman berikutnya. Untuk menjaga kelancaran pertumbuhan, perlu sekali menjaga kesehatan badan serta mengkonsumsi makanan yang baik. Sebelumnya. Serta implikasinya bagi pendidikan, perlu memperhatikan faktor-faktor seperti sarana prasarana yang mendorong,
waktu istirahat yang cukup, dan meluangkan waktu olahraga bagi setiap siswa. Perubahan fisik pada remaja yang sering berpengaruh terhadap tingkah lakunya, misalkan semakin dewasa, bisa dilanjut. Nah, perubahan fisik pada remaja juga sering berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Misalkan, semakin dewasa seorang remaja, maka dia akan semakin banyak melamun, menyendiri, bosan, tingkat emosional yang tinggi, hilangnya kepercayaan diri, dan lain-lain. Mungkin hanya itu untuk perkembangan fisik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan oleh Saudara Nanyang. Dan adapun materi yang kedua yang insya Allah akan dibawakan oleh Saudari Irma Herpiani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakter kognitif. Yang dimaksud karakter kognitif itu intelektual adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan. Pertumbuhan mencapai otak itu dari 12 tahun sampai dengan 20 tahun secara fungsional. Adapun karakter remaja perkembangan kognitif intelektual yaitu secara intelektual remaja mulai dapat berpikir logis tentang gagasan abstrak. Kedua, fungsi kegiatan kognitif tingkat tinggi yaitu membuat rencana, strategi-strategi, membuat keputusan-keputusan, serta memecahkan masalah. Yang ketiga, sudah mampu menggunakan abstraksi-abstraksi, membedakan yang konflik dengan yang abstrak. Yang keempat, munculnya kemampuan nalar secara ilmiah dan belajar menguji hipotesis. Yang kelima, memikirkan masa depan, perencanaan, dan merefleksi alternatif untuk mempercayai psikologi remaja. 6. Mulai menyadari proses berpikir efisien dan belajar berintrospeksi. 7. Wawasan berpikirnya semakin meluas, bisa meliputi agama, moralitas, dan keadilan. Adapun karakteristik perkembangan intelektual remaja digambarkan oleh Kating Samsu Yusuf, diantaranya 1. Kemampuan intelektual remaja telah sampai pada fase operasi formal, sebagaimana konsep Piaget. 2. Melalui kemampuannya untuk menguji hipotesis, munculnya kemampuan nalar secara ilmiah. Yang ketiga, mampu memikirkan masa depan dan membuat perencanaan. 4. Mampu menyadari aktivitas kognitifnya dan mekanisme yang membuat proses kognitif tersebut efisien atau tidak efisien. Mungkin cukup sekian penjelasan dari karakter kognitif. Ya, terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan oleh Saudari Irma Herpiani yang telah menyampaikan tentang karakter kognitif perkembangan usia SMA. Dan adapun materi yang selanjutnya yang insya Allah akan dibawakan kembali oleh Saudara Nyanyang Septian tentang perkembangan bahasa usia SMA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang ketiga yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini ditandai dengan mulai menyukai bahasa-bahasa tertentu. Kemudian seorang remaja juga mulai bersifat idealis, mulai menggemari literatur bernilai filosofis, etis, dan religius, menemukan bakat, dan tercapainya puncak kedewasaan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktornya seperti faktor usia, lingkungan, kecerdasan, kondisi fisik, dan status sosial ekonomi keluarga. Implikasinya dengan dunia pendidikan, seorang guru harus bisa memfokuskan pada kemampuan bahasa anak, melatihnya berdiskusi, dan mengemukakan pendapat dengan bahasanya sendiri, disertai dengan sarana-sarana yang memadai, seperti koran, majalah, dan buku-buku bacaan lainnya. Mungkin itu saja untuk materi yang ketiga. Selanjutnya saya kembalikan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih atas penyampaian dari Saudara Nyanya tentang perkembangan bahasa usia SMA. Dan adapun materi selanjutnya
yaitu yang akan dibawakan oleh Saudara Fahrul Mustafa yang akan menjelaskan tentang moral anak usia SMA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai perkembangan moral. Karakteristik yang menonjol dalam perkembangan moral remaja bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan kognisi yang mulai mencapai tahapan berpikir operasional formal, yaitu mulai mampu berpikir abstrak dan mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotesis. Maka pemikiran remaja terhadap suatu permasalahan tidak lagi hanya terikat pada waktu, tempat, dan situasi, tetapi juga pada sumber moral yang menjadi dasar hidup mereka. Kemudian mengenai ciri dan faktor pertumbuhan moral, yaitu bisa dipengaruhi dengan beberapa faktor, diantaranya intelektual, lingkungan, usia, pemahaman agama, dan pengaruh dari orang tua. Pengaruh dari orang tua ini bisa memungkinkan dua keadaan, yaitu yang pertama yang mendorong secara demokratis dalam tiap hal, dan yang kedua menerapkan disiplin dengan teknik berpikir induktif. Sedangkan implikasinya dengan pendidikan, kegiatan belajar turut menunjang perkembangan emosi remaja. Metode belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain mohon maaf, ada kesalahan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai moral dan sikap remaja. Yang pertama, menciptakan komunikasi, yaitu bisa merangsang anak agar lebih aktif dalam tanggung jawab dan penentuan keputusan kelompok, mengikut sertakan remaja dalam beberapa pembicaraan dan pengambilan keputusan keluarga maupun kelompok sebaya, dan memberi kesempatan remaja berpartisipasi untuk mengembangkan aspek moral. Yang kedua, menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Mungkin cukup sekian mengenai perkembangan moral pada usia SMA. Ya, terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan oleh Saudara Fahrul. Dan selanjutnya dan materi selanjutnya yaitu materi tentang emosional
yang akan dibawakan kembali oleh Saudara Fahrul Mustafa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya lanjutkan mengenai perkembangan emosional. Pada masa ini, tingkat karakteristik emosional akan menjadi drastis tingkat kecepatannya. Gejala-gejala emosional para remaja seperti perasaan sayang, marah, takut, bangga, dan rasa malu, cinta dan benci, harapan-harapan dan putus asa perlu dicermati dan dipahami dengan baik. Sebagai calon pendidik, kita harus mengetahui setiap aspek yang berhubungan dengan perubahan pola tingkah laku dalam perkembangan remaja, serta memahami aspek atau gejala tersebut sehingga kita bisa melakukan komunikasi yang baik dengan remaja. Perkembangan pada masa SMA atau remaja merupakan suatu titik yang mengarah pada proses dalam mencapai kedewasaan. Meskipun sifat kanak-kanak akan sulit dilepaskan pada diri remaja karena pengaruh didikan orang tua. Kemudian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, itu perkembangan emosi itu bisa sangat dipengaruhi oleh faktor kematangan dan faktor belajar. Kegiatan belajar turut menunjang perkembangan emosi. Metode belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain belajar dengan coba-coba, belajar dengan cara meniru, belajar dengan cara mempersamakan diri, belajar melalui pengondisian, dan yang terakhir belajar di bawah bimbingan dan pengawasan. Kemudian mengenai pengaruh perkembangan emosi terhadap tingkah laku. Jika mengalami gangguan, jika seseorang mengalami gangguan emosi, itu akan menyebabkan salah tingkah, perubahan operasional anggota tubuh, sulit berbicara, dan takut berekspresi akibat malu, dan yang lainnya. Selanjutnya mengenai implikasinya dengan dunia pendidikan. Sehubungan dengan emosi remaja yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat guru lakukan adalah memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh dengan rasa tanggung jawab moral. Salah satu cara yang mendasar adalah dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan diri sendiri. Cenderung merasa bingung saat mereka bergantung kepada orang tuanya dalam segi kebutuhan fisik. Di sisi lain mereka juga ingin bebas dari otoriter orang tuanya, yang akhirnya akan menyebabkan konflik dengan orang tua atau konflik-konflik lainnya. Disinilah para remaja memerlukan teman untuk dapat menceritakan masalahnya, bahkan rahasianya. Dalam hal ini pula guru harus bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Mungkin cukup sekian mengenai perkembangan emosi. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan oleh Saudara Fahrul mengenai perkembangan emosional.
Baik, dan ada pun materi terakhir yang insya Allah akan dibawakan dan diperjelas oleh saya sendiri, yaitu mengenai perkembangan sosial anak usia SMA. Bismillahirrahmanirrahim. Pada masa remaja berkembang sosial kognisian, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain, dan remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat pribadi, nilai-nilai maupun perasaannya. Pada masa ini juga berkembang sikap conformity, yaitu kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai, kebebasan, kegemaran, atau keinginan orang lain atau teman sebaya. Apabila kelompok teman sebaya yang diikuti menampilkan sikap dan perilaku yang secara moral dan agama dapat dipertanggungjawabkan, maka kemungkinan besar remaja tersebut akan menampilkan pribadinya yang lebih baik, akan menampilkan pribadi yang ia dapat dari kelompok ia tersebut. Dan sedangkan apabila kelompoknya itu menampilkan perilaku yang melecehkan nilai-nilai moral, maka sangat dimungkinkan remaja tersebut akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keluarga, kematangan anak, status ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental, terutama emosi dan inteligensi. 1. Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi atau tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Di dalam berkeluarga, mereka biasa berperilaku kehidupan anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga, pola pergaulan, dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diartikan oleh keluarga itu sendiri. Yang kedua yaitu kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Samping itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Yang ketiga yaitu status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu. Dia anak siapa? Tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat, dan kelompoknya, dan memperhitungkan norma yang berlaku dalam keluarganya. Dari pihak anak itu sendiri, perilakunya akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Sehubungan dengan itu, dalam kehidupan sosial anak akan senantiasa menjaga status sosial dalam ekonomi keluarganya. Dalam hal tertentu, maka menjaga status dalam kekeluargaan itu mengakibatkan menempatkan dirinya dalam pergaulan sosial yang tidak tepat. Hal ini dapat berakibat lebih jauh, yaitu anak menjadi terisolasi dan dari kelompoknya. Akibat lain, mereka akan membentuk kelompok elit dengan normanya sendiri. Dan yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan.
Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan atau sekolah. Kepada peserta didik bukan saja dikenalkan kepada norma-norma lingkungan dekat, tetapi dikenalkan kepada norma-norma kehidupan bangsa nasional dan norma kehidupan antar bangsa. Titik pergaulan membentuk perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan adapun yang kelima yaitu kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkembang bahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial, dan hal ini akan dengan mudah dicapai oleh remaja yang berkemampuan intelektual tinggi. Bisa dilanjut? Baik, pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku. Dalam perkembangan sosial anak, mereka dapat memikirkan dirinya dan orang lain. Pemikiran Pemikiran itu terwujud dalam refleksi diri yang sering mengarah ke penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulannya dengan orang lain. Hasil pemikiran dirinya tidak akan diketahui oleh orang lain, bahkan sering ada yang menyembunyikannya atau merahasiakannya. Pikiran anak yang saling dipengaruhi oleh ide-ide dan teori-teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dan orang lain, termasuk kepada orang tuanya. Kemampuan abstraksi anak yang menimbulkan kemampuan mempersalahkan kenyataan dan peristiwa-peristiwa dengan keadaan bagaimana yang semestinya menurut alam pikirannya. Samping itu, pengaruh egoisentris sering terlihat diantaranya berupa pertama, cita-cita idealisme yang baik terlalu menitih beratkan pikiran sendiri tanpa memikirkan akibat lebih jauh dan tanpa memperhitungkan kesulitan praktis yang mungkin menyebabkan tidak berhasilnya menyelesaikan persoalan. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir dengan pendapat sendiri belum disertai pendapat orang lain dalam penilaiannya melalui banyak pengalaman dan penghayatan kenyataan serta dalam menghadapi pendapat orang lain. Maka sikap ego semakin berkurang dan di akhiri masa remaja sudah sangat kecil rasa egonya sehingga mereka dapat bergaul dengan baik. Lanjut. Dilanjutkan. Ya, dari kesimpulan semua materi yang telah disampaikan oleh para pemakalah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya masa remaja akan mengalami banyak perubahan baik itu fisik, kognitif, bahasa, emosi, sosial, dan moral. Dan juga perkembangan bahasa tersebut berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan terhadap keluarganya, lingkungan terhadap masyarakat, dan juga lingkungan terhadap sosial. Dan juga kita bisa menyimpulkan bahwasanya perkembangan tersebut juga akan mempengaruhi tingkah laku dan bahasa serta pola pikir anak tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, mohon koreksiannya kepada Ibu dosen atau kepada Bapak dosen. Syukran kasiran.
ala istima'i minkum wal ihtinamikum. Akhirul lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.